Obrolan Balai Banjar. Umat sedharma yang berbahagia, obrolan Balai Banjar kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sampradaya, di mana saat ini topik ini menjadi perbincangan yang hangat di media sosial. Tentu harapan kami obrolan Balai Banjar ini akan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, umat Hindu Indonesia, Hindu Nusantara, agar bisa mendapatkan pemahaman yang benar dan pemahaman yang baik tentang apa itu sampradaya. Baiklah, sebelum acara kita lanjutkan ke obrolan Balai Banjar, baik kita akan bersama-sama menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon para peserta bisa dengan hikmat bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, agar kita bisa memulai obrolan Balai Banjar ini dengan lancar, diberkati oleh Ide Sang Yang Widiwase, maka kami persilahkan dan mohon kepada Ide Pandita Agni Acarya Suwira Premananda untuk bisa memimpin kita semua untuk berdoa. Dipersilahkan kepada Acarya untuk memimpin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Obrolan Balai Banjar pada malam hari ini yang berbahagia dan yang saya hormati, saya cintai. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pertemuan ini diberkati oleh beliau. Om Sri Ganesaya Namah, Saraswatyai Namah, Sri Gurubhyo Namah, Harihi Om. Ya Tuhan, sembah sujud hamba kepada Dewa Ganesha, Dewi Saraswati, dan Betara Guru, Beliau yang Maha Bijaksana, semoga memberkati kita. Oh, Sahana Bhavatu, Sahana Punaktu, Sahaviryam Taravawahi, Tejasvi Avaditamastu Mabidvisavahi. Tuhan, semoga dengan aktivitas ini kami dijauhkan dari dosa yang mungkin kami lakukan di desa, di hutan, di persidangan, dan dimanapun melalui indriya-indriya. Oh, Asatoma Satgamaya, Tamasu Tirgamaya, Mrityurma Gamaya. Ya Tuhan, bimbinglah kami dari ketidakbenaran menuju jalan yang benar, dari kegelapan pikiran menuju jalan yang terang benderang.
dari kebudayaan menuju pada kehidupan yang sejati. Semoga obrolan dan perbincangan kami pada malam hari ini membuahkan hal-hal yang berguna bagi kami, umat saudara dan masyarakat pada umumnya. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan terima kasih. Terima kasih Ide Acarya Premananda yang telah berkenan memimpin doa di malam hari ini. Semoga Ide Sang Hyang Widiwase memberkati kita sehingga acara obrolan Balai Banjar ini bisa terlaksana dengan sukses dan lancar. Baik, bagaimana rekan-rekan Jero Mangku Agus, kemudian ada Bli Oman, Bli Eka, kita mulai. Kita mulai. Ya, kita akan ngobrol santai ya. Ngobrol santai sambil minum kopi ya, ada kopi di depan, ada prasadam juga. Kemarin kebetulan galungan ini Bi, kemarin kita punya lusuran ini, iya. Saya ingin tanya itu kemarin kebetulan Jero Mangku Agus dengan Bli Nyoman ada perjalanan yang macet keluar kota dalam rangka napi nih kan? Om Swastiastu, Leka. Ya kita. Nah, kemarin kita habis sembahyang ya, hari raya Galungan. Kemudian jelas pada hari kedua ada tradisi kami ring keluarga selalu mengunjungi. Nah, pada saat pulang itulah jadi ada truk yang di pertigaan Antasari ya, sehingga kami jarak tempuh yang 40 jam itu yang 40 km itu menjadi 4 jam, Leka. Wah, macet sekali kan. Itu. Iya. Berarti suasana Bali sudah suasana normal, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya yang masih banyak orang tidak berani keluar rumah berarti ya. Iya. Ya sekarang sudah dari mana Jero Mangku? Wah, saya dari mengunjungi kerabat di Karangasem dari pihak istri. Oh gitu. Kakak ipar dan wah, ya kebetulan mertua di Bali sekarang. Jadi macet sekali jalannya kemarin, luar biasa. Nanti sudah normal. Waktu manis kuning. Pulau Bali sudah normal berarti. Intinya ya. Itu ada yang menarik. Saya juga kebetulan karena ada tante yang meninggal, kami tidak bisa berkunjung kemana-mana. Ada adik yang kebetulan datang, dia bercerita tentang Sampradaya. Dia menilai dengan keberadaan Sampradaya itu Bali ya mulai bergoyang. Saya pikir bergoyangnya itu karena pandemi sudah berakhir. Tahunya tidak, ada kegelisahan masyarakat tentang kehadiran Sampradaya. Padahal yang saya tahu, katanya kita di Bali itu semua adalah Sampradaya. Apa betul tuh Jero Mangku Agus? Ya, faktanya kita punya tradisi Tua dan Surya kan kita memang di Sampradaya. Jadi sebenarnya istilah sekte itu di Hindu itu kan disebut Sampradaya atau agama, dan leluhur kita kan menganut agama Buddha sebenarnya. Jadi kita memang di Sampradaya ini sebenarnya. Jadi apa masalahnya kok bisa itu dipermasalahkan perihal Sampradaya itu? Nah, ini yang menarik karena ada anggapan di media sosial bahwa kehadiran Sampradaya itulah yang mengganggu ketenangan kita beragama di Bali. Nah, kalau di Palu bagaimana, Sis? Iya, betul, ini memang
sedang ngetren sekali ya perbincangan tentang sampradaya ini ya. Padahal kalau yang saya tahu ya, orang-orang yang ikut sampradaya itu kan aguron-guron ya sebetulnya ya. Kalau yang ini pemahaman saya nih kan, kita belum tentu benar ya. Ada guru, ada murid, kita belajar Vedanta, kita sebagai orang Hindu kan ingin belajar Weda ya, gitu ya. Dan ini memang kewajiban kita gitu ya untuk bisa memahami itu. Menurut saya sih apa salahnya kalau kita belajar Weda kepada dan berguru ya, dan mengikuti sampradaya, salah satu sampradaya, kalau memang perguruan itu termasuk sampradaya ya, karena kita memang sebagai orang Hindu kan memang harus belajar Weda ya, wajib Harus ya. belajar, ya. Ya, Nah, itu. tapi Cuman bingung. Bu Wayan, saya tidak setuju kalau setiap orang belajar Weda itu terus disamakan dengan sampradaya, dan malah sekarang kesannya kalau ada kata sampradaya itu orang menjadi takut. Itu yang saya tidak setuju. Iya. Nah, Ya. coba misalnya beli nyoman yang saya tahu banyak sekali sudah makan asam garam, apa perlu sampradaya itu jadi menakutkan? Mereka, kalau pandangan saya ya, sampradaya itu kan sepertinya adalah ada guru, ada murid. Nah, kalau ada murid yang belajar tentang sastra, atau kalau di Bali kan disebut nyastro, jadi belajar pada guru, ada perguruan. Nah, sekarang kita lihat setelah mereka belajar, kita lihat kesehariannya mereka, apakah ada perubahan keluarganya. Jadi kalau sudah seorang sampradaya belajar tentang nyastro, berarti di rumah hubungan antara kakak dengan adik, kemudian dengan orang tua, itu kalau hubungannya sangat baik, kekerabatannya dengan tetangga, dengan ring banjar, itu kalau baik, kan itu wujud pembelajaran, berarti kan luar biasa itu. Tapi kalau hasil akhirnya jelek, di keluarga mereka bertentangan, dengan suami istri bertentangan, dengan kakak adik bertentangan, dengan ipar, apalagi kalau sampai satu rumah itu dibelah, wah gimana itu, ada di tembok dan sebagainya, itu ya kan kurang bagus. Tapi kalau mereka belajar, ada hasil baik, hubungan kekerabatan baik, saya pikir kalau menurut pandangan saya sih nggak masalah kan, luar biasa. Tapi tetap saja saya tidak ingin sampradaya itu dikonotasikan negatif, karena dari penjelasan tadi tidak ada sepotong pun yang bisa menyebabkan bahwa sampradaya itu konotasinya negatif, begitu. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Gimana? Benarkah salahnya, apa urusannya mereka dengan hal ini ya? Apa urusannya mereka tentang sampradaya itu? Mengapa mereka membeda-bedakan tentang sampradaya, sedangkan fakta kita ada di sampradaya? Begini, Jero Mangku Agus ya, ada ketakutan dari umat bahwa bila kita mengikuti sampradaya itu kita akan lupa dengan leluhur, kemudian tradisi-tradisi yang adiluwung dari Bali ini akan jadi luntur,
kemudian terkikis. Nah, itu yang apa namanya, saya juga tidak mengerti ya. Barangkali yang ada juga ketakutan dari umat itu bahwa penganut sampradaya ini tidak punya lagi merajan, tidak mau datang lagi ke pura. Nah, hal-hal yang seperti itu yang apa namanya, apakah betul hal seperti itu? Nah, kalau teman-teman saya sih sebetulnya yang saya lihat sih nggak begitu ya, hanya karena kita tidak mengerti ya, saya sendiri tidak mengerti tentang pengertian sampradaya yang sebenarnya. Kayaknya kita perlu nih apa namanya, mengundang pakarnya ya, karena kita sama-sama nggak ngerti ini ya, daripada kita nanti ujung-ujungnya apa namanya, ngalor ngidul pembicaraan ya, kesana kesini nggak karuan ya, karena kita Setuju. Nah, ya kita coba tanya Beli Nyoman dulu lah. Beli Nyoman tuh yang Setuju. yang paling banyak. Kita tanya. Oh iya, Beli Nyoman, teman iya, yang bisa Bu. jelaskan? Melayang saya sih waktu kuliah dulu ya, sekarang teman saya itu sudah menjabat di sebuah universitas. Bagaimana kalau kita tanya, beliau itu sudah memang benar-benar ahli, beliau itu seorang ketua program studi filsafat timur. Nah, ini filsafat timur, jadi kayaknya coba Nah, kita itu. harus cari Ya, apalagi universitasnya ternama ini, Universitas gih. Wah. Nah, kalau nggak salah Boleh. ya. Ya, setuju. Nah, Ya. tapi gini, sambil Beli Nyoman kontak beliau, coba apa? Tadi Pak Aji Dewo sempat cerita bagaimana kondisi sampradaya itu di masyarakat. Bisa diputar videonya nggak, Aji? Sambil menunggu apa teman dari Beli Nyoman, Aji bisa putar video? Aji, suaranya belum ada suaranya. Kalau lihat potongan tadi itu sudah sampai tingkat gubernur loh, yang turun tangan masalah sampradaya. Ini pasti tidak main-main ini, Mbok Nyoman, Mbok Wayan. Iya betul, ini berarti memang sudah sangat serius sekali ya. Jadi kita perlu umat itu ada pencerahan, karena kita tidak bisa kalau terlalu tidak mengerti tentang apa namanya ya hal yang Sampradaya tadi. ya sampradaya yang menakutkan ini, sepertinya begitu ya. Gimana Bli? Oh iya udah terhubung dan udah di add kayaknya sama host itu. Jadi kalau saya perkenalkan, Swastiastu. Untuk semua. Yang di Gongbi Haji Danda di Facebook. Gonggi. Selamat malam Gongbi. Raja malam. Iki gabung dumen lagi santai nih. Kenapa? Silakan. Sudah gabung Pak Beli Nyoman? Sampun. Beliau siapa ini? Beli Nyoman, beliau siapa ya? Beliau lengkapnya I Gusti Putu Gede Widiano MA. Beliau adalah ketua jurusan filsafat timur di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Bagaimana kalau kita tanya pendapat beliau? Silakan. Tapi gini, sebelumnya saya minta beliau menceritakan dulu filsafat timur itu napi nih ke filsafat timur sebelum bicara tentang sampradaya. Silakan. Swastiastu. Iya yang bisa mulai nih Ki. Dari tadi yang Sampun terus. Ingat yang menanggapi pertanyaan dari BK tadi tentang
filsafat timur begitu, kita dari kalangan akademisi sebenarnya yang membuat kategori-kategori itu ya. Kita tahu selama ini dunia peradaban itu dibagi dua kan begitu, dunia peradaban barat, dunia peradaban timur. Ini berawal dari sebaran pemikiran begitu, pemikiran filsafati itu yang mendasari peradaban. Nah, kita tidak mengenal peradaban utara dan peradaban selatan, selalu kita akan diarahkan ke peradaban barat atau peradaban timur. Barat itu kan yang dimaksud barat itu kan Eropa, Amerika begitu. Sedangkan yang timur itu dunia Asia. Ya. Nah, dalam dunia filsafat pun begitu, ketika kita mengatakan filsafat barat, maka acuannya adalah Yunani. Filsafat Yunani itu mendasari semua ajaran filsafat di barat begitu. Sedangkan ketika kita berbicara filsafat timur, ini lebih beragam begitu. Di filsafat timur itu terbentang dari Asia Selatan begitu, India gitu, sampai ke Asia Tenggara, Nusantara, sampai ke Asia Timur, ada Cina, Jepang, Korea dan seterusnya. Nah, begitulah dunia filsafat itu dibagi oleh sebenarnya akademisi barat ini yang melakukan ini. Begitu Pak. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau membahas tentang sampradaya kan tadi teman-teman ada yang tidak mengerti sampradaya itu demikian menakutkan, cap atau stereotip yang negatif untuk mereka yang belajar tentang sampradaya. Nah, sampradaya itu apa sebenarnya, Pak? Bisa yang share screen ya? Silakan, sudah bisa nggih. Silakan. Yang coba share screen ya. Nikit yang tadi lupa full screen Niki. Kita mulai dari definisi ya Niki, definisi sampradaya Niki bisa ditemukan makin zaman web itu gampang sekali mencari definisi sampradaya, dan yang sudah set di banyak website nih ke definisinya mirip-mirip gitu, tidak akan jauh berbeda. Dikit yang ambil yang di Yogapedia. What does sampradaya mean? Sampradaya is a Sanskrit term meaning tradition or religious system. It refers to a spiritual line of masters and their disciples that creates religious stability and integrity. Sampradaya can also be described as a school of religious views, beliefs, attitudes, and teachings passed on from one master to another. It is closely related to term parampara, referring to the lineage of the spiritual masters who carry and pass on the sampradaya. Jadi, sampradaya itu sebenarnya sesungguhnya adalah tradisi. Jadi yang pertama disebutlah tradisi. Tradisi apa? Tradisi spiritual, tradisi religius, religious system yang mana di dalamnya terdapat sistem parampara. Jadi di mana saja kita menemukan sebuah tradisi yang di dalamnya ada parampara atau garis perguruan, maka dia bisa disebut sampradaya. Dan ciri utama dari sampradaya itu adalah adanya diksha. Jadi dalam perguruan spiritual ada tools, ada semacam aturan begitu bagaimana mengikat hubungan guru dan sisya. Jadi antara guru dan sisya itu diikat oleh yang namanya diksha. Jadi diksha itulah yang menandai hubungan seorang guru dan sisya. Jadi di dalam sampradaya tersebut ada parampara dan ada proses diksha.
Jika sebuah perguruan hanya terdiri dari parampara dan tidak terjadi proses diksha, tidak bisa kita sebutkan dalam sampradaya. Tapi jarang sekali kita temukan fenomena seperti itu. Kalau di zaman modern kan perguruan-perguruan yang bercorak modern itu tidak mensyaratkan diksha, jadi tidak bisa kita katakan sebagai sampradaya. Nah, mari kita lihat ada beragam sampradaya yang kita telusuri di pustaka-pustaka Hindu, terutama ini di dalam Padma Purana itu disebutkan 4 sampradaya di sana di Padma Purana. Nah, di sini di Yogapedia, Vaisnava, Saiwa, Sakti, Smarta dianggap sebagai sampradaya utama dalam Hinduisme. Masing-masing memiliki filsafat yang berbeda untuk mencapai moksha, jadi kebebasan spiritual. Di dalam sistem tersebut terdapat sub-sub tradisi. Jadi dalam tradisi sampradaya itu mungkin di dalamnya terdapat lebih dari satu sampradaya begitu. Juga disebut sampradaya, masing-masingnya juga disebut sampradaya sebagai keseluruhan. Kita lanjutkan ke sampradaya yang usianya cukup kuno gitu ya, yang munculnya tradisi sampradaya ini marak dimulai pada zaman Adi Sangkaracarya yang bercorak Adwaita Vedanta. Nah, sampradaya-sampradaya ini yang bercorak skolastik ini muncul sebagai reaksi terhadap maraknya Buddhisme di India ya. Jadi Adi Sangkaracarya kemunculannya pasca Siddhartha Gautama. Jadi setelah Siddhartha Gautama dan Buddhisme merangkul India begitu kuat melalui raja yang di film itu ya, raja yang kemudian menganut agama Buddha di India, dan itu diikuti oleh hampir seluruh rakyat India. Nah, kemudian muncul Adi Sangkaracarya yang membangun garis perguruan Adwaita Vedanta. Nah, di dalam sampradaya yang dibangun oleh Adi Sangkaracarya itu terdapat 4 juga gininya yang utama ya, 4 mata. Namun dari 4 mata itu terbagi menjadi 10 nama gitu, dasanami. Jadi dari sampradaya Adwaita Vedanta ini dikenal istilah dasanami. Jadi 10 jalur begitu, 10 jalur perguruan yang terdapat di dalam sampradaya Adwaita Vedanta. Ingat yang lanjut dulu ke sampradaya Vaisnava nika juga dikenal 4 yang utama nika. Ada yang Brahma Sampradaya, kemudian ada Rudra Sampradaya, kemudian ada Kumara Sampradaya, dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian banyak diikuti di India terutama ya. Dari golongan Adwaita itu mengikuti dasanami Adi Sangkaracarya, kemudian yang Vaisnava ini yang 4 ini dari Sri Madhvacarya, Sri Vallabhacarya, Sri Ramanuja, kemudian ada Wisnu Swami dan seterusnya. Nah, di sini yang sampaikan bahwa ciri utama dari sampradaya itu adalah parampara dan diksha. Jadi
di mana saja kita temukan sampradaya, di sana akan kita temukan parampara dan proses diksha. Demikian. Nah, kita ke Indonesia. Sampradaya di Indonesia Nike sudah lama juga, dan kita harus menyadari bahwa sebuah ajaran agama, begitu agama Hindu ya, sebuah ajaran dalam Hindu itu tidak mungkin disampaikan di luar sampradaya. Yang katakan resi-resi yang datang ke Nusantara ini adalah guru-guru suci yang menyebarkan ajaran itu dan membentuk sampradaya di Nusantara begitu. Nah, yang kita bisa kenali ini seperti kita tahu sulingih kita ada yang katakanlah berwarna siwa gitu, bercorak siwa, ada yang bercorak Buddha, kemudian ada yang Bujangga Waisnawa. Itu sebenarnya menandakan sampradaya yang pernah hadir di sini. Terus kita mengenal ada upacara resigana gitu ya, itu menunjukkan ada pengaruh Ganapatya. Jadi sampradaya Ganapatya yang berpengaruh di situ. Jadi ada banyak hal yang bisa kita gali jika kita mau mempelajarinya begitu. Kemudian yang baru ini muncul ada ISKCON, ada Nana Marga, ada Brahma Kumari. Dan ketika yang melakukan penelitian tahun 2006 itu diberikan oleh Pak Dirjen data sekitar 24 organisasi spiritual. Ya mungkin Nika yang Dumun bisa yang sampaikan ya, nanti dilanjut lagi. Nah, sebelum dilanjut, mungkin dari ini apa bisa dijelaskan pengertian diksa itu sendiri, Pak? Silakan. Iya, diksa dalam sampradaya Nika, dalam masing-masing sampradaya memiliki sistem diksa yang berbeda-beda ya. Nah, kalau kita lihat di Bali, diksa itu adalah proses menuju menjadi seorang sulinggih. Di sanalah prosesnya agak besar begitu, upacaranya besar di Bali ini dalam proses diksa. Jadi dibuatkan prosesi yang cukup besar begitu, berbeda dengan yang tiang kenal di tempat lain gitu, katakanlah seperti sampradaya yang di India. Proses diksanya itu sangat sederhana. Jadi ada misalnya seorang guru ada di ruangan bersama sisya begitu, kemudian guru itu akan membisikkan mantra ke telinga sisyanya untuk kemudian mantra ini digunakan seterusnya dalam setiap keadaan begitu. Artinya diingat mantra itu, diulang-ulang di dalam hati maupun diucapkan begitu mantra itu. Nah, proses diksa di India ini sangat sederhana, berbeda dengan kita di Bali yang memang dibalut dengan ritual yang kayak warna begitu, yang meriah begitu ya. Kalau diksa di Bali kan ada proses sederaga dan sebagainya begitu. Jadi begitu yang bisa Tiang sampaikan. Ustaz bisa tanya Pak? Terus. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit bagaimana kriteria seorang murid atau sisya bisa dilakukan diksa. Mungkin tadi kan prosesinya, nah terus sekarang syarat-syarat bisa dijadikan di diksa seperti apa, mungkin gambaran umumnya gitu Pak. Yang mana nih King ya? Kalau di Bali kan sebelum bukan yang di parampara itu, di sampradaya nih Kak. Ya, kita berbicara konteksnya sampradaya, semua sampradaya. Jadi kan Sulinggih itu pun melakukan diksa sebenarnya dalam bingkai sampradaya, akan dalam garis perguruan begitu. Tidak mungkin diksa itu di luar perguruan kan begitu. Siapa yang Jadi inilah yang disalahpahami oleh masyarakat secara luas di Bali ya. Karena Tiang yakin ada motif-motif lain lah, di luar motif spiritual, di luar motif religius begitu, ada motif lain yang sulit kita baca
motif-motif itu begitu. Kenapa ini kemudian menjadi kontroversial gitu? Padahal ini suatu yang lumrah, suatu yang biasa kita di Bali. Seperti ini ke. Jadi kesimpulannya, bila itu ada perguruan ya, pengkajian Weda mungkin ya, ada gurunya, kemudian ada sisyanya, kemudian dia didiksa ya untuk dijadikan sulinggih dan sebagainya, begitu ya Pak ya. Itu adalah merupakan sampradaya begitu ya. Gitu. Ini ke mengacu ke definisinya. Definisi sampradaya itu kan netral sebenarnya. Netral. Jadi banyak orang tidak mau belajar, dan ketika sampradaya ini dijadikan dijadikan sebuah stigma begitu, itulah yang membuat makna sampradaya itu menjadi melenceng begitu, tidak sesuai dengan apa maknanya semula begitu. Ya baru tahu nih, soalnya saya sendiri nggak begitu, ini baru ngerti ya gitu. Ternyata semuanya itu kalau sudah kita belajar sesuatu itu dan kita menjadi sisyanya, ada gurunya, kemudian ada diksa juga gitu ya. Kita kan punya banyak sulinggih, ini berarti memang itu juga termasuk itu ya gitu. Terima kasih banyak Pak atas pencerahannya ini. Oke, sama-sama Bu. Mbak Wayan, ya. Karena sebelum kita lanjutkan, rasanya ada pendapat-pendapat dari masyarakat umum yang sempat direkam, itu bagaimana kalau kita dengarkan itu? Oh iya, ada ini ada video pendek ini tentang apa dari masyarakat ya. Kita bisa lihat barangkali. Ya, itu ini anaknya dari sembahyang ya, mulai ya. Iya. Ini Bunda cuma ingin tahu aja kan selama ini kan kita orang itu ditanya sampradaya apa sih menurut siapa itu sampradaya itu apa sih? Itu budaya, karena saya punya pengetahuan tentang dan tidak tertarik lah istilahnya. Saya aja bingung bahas tentang agama aja, saya masih bingung. Oh jadi nggak ngerti ya tentang sampradaya? Baru dengar juga. Iya. Apa ya? Oh gitu. Kalau adek ngerti nggak? Nggak tahu, baru dengar. Oh iya. Kalau adek? Oh belum pernah ya? Adek belum tahu ya, belum ngerti ya. Oh iya. Makasih adek ya. Jadi kita perlu pencerahan ini ya dari orang yang yang mengerti ya gitu ya. Ada dasarnya apa itu, yang menjelaskan independen tentang sampradaya apa. Iya. Teman-teman yang kosong atau gimana pun kan bisa setting. Oh itu harapannya ya, sama lembaga umat PHDI atau cendekiawan Hindu barangkali ya, supaya bisa menerangkan ya gitu ya, memberikan pencerahan pada kita ya. Iya. Makasih ada ya Pak Dr. Gusti. Ternyata banyak sekali di luar sana yang belum mengerti tentang sampradaya ini ya. Luar biasa. Kita berbahagia sekali pada hari ini Pak Gusti, Dr. Gusti Putu Gede itu bisa hadir bersama kita untuk menjelaskan ini. Silakan Pak Blieka atau gimana? Ada di Nyoman gimana? Ada pertanyaan lagi? Saya ada pertanyaan mengenai tadi kriteria sampradaya yang lama dan sampradaya yang baru itu diukurnya dari tahun berapa atau ada perhitungan lain? Demikian. Inge, Pak Eka, kalau yang lama yang kelompokkan begitu mengikuti tradisi yang sudah ada sebelumnya, artinya sampradaya yang memang sudah berakar kuat di Bali,
ratusan tahun, mungkin ribuan tahun mungkin sudah di Bali, sudah menjadi tradisi yang kuat di Bali. Itu yang katakan yang lama begitu. Nah, yang baru ini munculnya dari tahun 70-an. Dari catatan yang selama penelitian itu sampai baru itu muncul sekitar tahun 1970-an begitu. Kenten baik kan ya. Oke, terima kasih penjelasannya. Silakan bisa dilanjut dulu, Pak, sebelum ada pertanyaan yang lain nantinya. Atau ada perbedaan yang mencolok barangkali Pak antara yang lama dengan yang baru? Ini dah masalahnya. Kalau yang lama nikah kan sudah menyatu dengan tradisi Bali, jadi gininya sangat tradisional. Segala sesuatunya masih sangat tradisional. Berbeda dengan sampradaya yang baru, mereka mengusung kebaruan, mengusung modernitas. Itu yang membedakan. Jadi sampradaya baru itu menggunakan semua fasilitas modern dan banyak aturan-aturan organisasinya pun bersifat modern, menyesuaikan dengan perkembangan zaman begitu. Sementara sampradaya yang lama itu masih menggunakan aturan-aturan dari zaman leluhur kita dulu, dari zamannya mungkin dari zamannya Sangko Putih, dari zamannya yang terakhir mungkin dan yang Nirarte itu masih digunakan hingga saat ini, masih dipatuhi. Yang gini besarnya adalah Siwa Sesana. Jadi pegangan utamanya adalah Lontar Siwa Sesana gitu nih. Bi Eka, Silakan. apa ada yang atau kita ke chatbox aja gitu? Barangkali ada. Boleh. Silakan ke chatbox pertanyaan yang menarik itu. Iya, silakan. Ini kebetulan saya kurang bisa memonitor karena ini jauh ininya. Siapa teman-teman yang bisa memonitor? Ada pertanyaan begini. Ada pertanyaan begini dari YP, pakai inisial YP. Harusnya yang menjelaskan sampradaya ya penganut sampradaya itu sendiri. Kenapa selalu dituduh bukan Hindu? Maksudnya mengapa sampradaya yang tadi dikategorikan sebagai sampradaya baru itu dikategorikan bukan Hindu atau dituduh bukan Hindu? Itu pertanyaannya itu. Silakan, Pak. Yang mungkin yang kenten ya napi dan Nika yang pernah yang baca gitu, yang ikuti di grup-grup FB Nika, yang telusuri kenapa dikatakan bukan Hindu. Ini mengacu ke pernyataan Swami Prabhupada, pendiri ISKCON gitu. Jadi ketika berbicara di Amerika yang banyak penganut non Hindu di sana, beliau mengatakan kami bukan Hindu gitu, kami gerakan kesadaran, seperti itu jawaban beliau. Hanya yang kira itu adalah jawaban diplomatis begitu untuk masyarakat yang di tengah-tengah masyarakat non Hindu, supaya tidak ada resistensi terhadap religiositas di situ, kenten yang kira gitu. Dan uniknya masyarakat kita di Bali banyak sekali yang tanpa menelusuri sesuatu itu langsung menghakimi, langsung mengatakan A, mengatakan B, bahwa sampradaya itu begini begitu, tidak menelusuri satu-satu begitu, tidak menelusuri secara detail masalahnya apa gitu, seperti nikel. Jadi semua dicap sama begitu. Begitu mendengar sampradaya, capnya sudah sama, diberi label yang sama. Nikel yang menurut yang tidak fair ya, tidak adil gitu. Iya, betul sekali. Barangkali teman-teman yang lain dari Beli Mangku atau dari Beli Nyoman ada menemukan pertanyaan yang lain. Ini sebenarnya sangat menarik sekali. Ini ada di chat, saya baca ya, dari R. Nah, untuk ada pertanyaan.
Nah, sangat menarik terkait analisis atau apa yang disampaikan, diungkap di dalam OBD ini oleh Pak Gusti. Ini mau bertanya, dalam organisasi titik tidak ada diksa. Nah, saya tembuskan saja pertanyaan. Dalam organisasi saya tidak ada diksa, tapi kok banyak umum mengatakan saya sebagai sampradaya. Nah, ini mohon analisanya Pak Gusti dan Semeton. Nah, ini pertanyaannya ya. Mungkin bisa di Nggih, sik semua. Yang kebetulan tahun 2006 Nike juga menulis tentang SSG, nggih, Size Study Group Nike, yang katakan bahwa di sana karena yang menggunakan kerangka teoritis agama menurut Leonard Sweidler dan Dale Cannon Nike, yang katakan di tesis Tiang Nike bahwa SSG itu bukanlah sampradaya dalam arti yang sebenarnya, hanya saja masyarakat yang memberi cap sampradaya kepada SSG. Yang katakan karena di SSG tidak ada itu, paramparanya tidak kelihatan di SSG itu. Kemudian diksanya juga tidak kelihatan, yang tidak temukan di sana, sehingga yang tidak bisa memasukkan SSG itu ke dalam kelompok sampradaya, yang katakan di sana sebagai kelompok studi spiritual, begitu di tesis Tiang, gitu ya. Karena tidak ada diksa, tidak ada garis perguruan. Jadi SSG ya, Size Study Group Indonesia itu berarti bukan sampradaya, begitu ya Pak? Iya, Bu, dia tidak bisa digolongkan ke dalam sampradaya. Iya. Karena memang itu namanya aja. Iya. Ya betul. Saya mau bertanya sedikit. Itu ada tadi di chatbox juga. Ini juga sering muncul di media sosial, itu mengenai leluhur versus sampradaya. Bagaimana itu kajiannya untuk di sampradaya? Apa mereka juga menghormati leluhur atau bagaimana? Karena ini di luar banyak sekali menghakimi masalah sampradaya itu menolak leluhur. Nah, itu bagaimana Pak Dokter, bisa minta pencerahannya? Yang hanya menemukan kaitannya Nike kepada mungkin ya pernyataan atau mungkin status-status yang dibuat dari teman-teman ISKCON yang mengutip Bhagavad Gita, yang mengatakan bahwa yang menyembah leluhur akan pergi ke leluhur, yang menyembah pergi ke lain. Diinterpretasikan bahwa sampradaya itu tidak menyembah leluhur. Mungkin saja di ISKCON ada kenyataan seperti itu, yang tidak masuk terlalu dalam ke sana, ke ISKCON. Tetapi secara umum di sampradaya yang lain tidak yang temukan hal seperti itu, karena sampradaya yang lain tentu tidak menggunakan acuan Bhagavad Gita itu, begitu. Apalagi di SSG, di wacana-wacana dari Bhagawan Satyasai yang tiang download, semuanya itu wacana Satyasai itu tidak ada yang konotasi atau tidak ada wacana yang mengarahkan untuk tidak memuja leluhur, itu yang tidak temukan di wacana-wacana Bhagawan Sai Baba, begitu. Berarti yang dari Satyasai itu memang ini ya, masih mengakui leluhur dan sebagainya, begitu ya Pak ya, gitu. Nah, Buddha, mungkin ini akan lebih menarik jika nantinya kita bisa juga secara bergantian mengundang mereka-mereka yang bergabung di ISKCON atau di SSGI, dan kita akan meminta juga pendampingan dari Pak Gusti Widiana pada saat nanti acara tersebut. Nah, ini dari diskusi ini sangat menarik. Kita akan coba datangkan mereka ke obrolan Balai Banjar untuk bisa lebih menjelaskan agar kita tidak saling curiga satu sama yang lain, begitu. Nah, ini masukan yang sangat bagus pada malam hari ini. Kalau boleh dilanjutkan dulu materinya, saya lihat masih ada materi dari Pak Gusti Widiana. Silakan Pak Gusti.
Ini yang akan lanjutkan ke bagaimana interaksi sampradaya dengan PHDI nggih. Lagi satu slide aja nih kan. Niki yang tulis begini, memperhatikan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kehadiran sampradaya bagi masyarakat Hindu. PHDI sebagai institusi agama memberikan respon yang berbeda pada kurun waktu yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan relasi PHDI dengan negara. Ketika negara mengalami perubahan atau reformasi, maka sikap PHDI pun mengalami perubahan. Pada masa sebelum reformasi, ketika kekuasaan negara begitu kuat mengawasi gerak-gerik masyarakat demi menjaga stabilitas negara, sikap PHDI pun tampak lebih keras terhadap sampradaya. Hal ini tampak jelas ketika PHDI merekomendasikan pelarangan terhadap aktivitas salah satu sampradaya. Tetapi ketika kontrol negara terhadap masyarakat mengalami pengendoran, hal yang sama juga terjadi pada PHDI. Era reformasi adalah sebuah momentum penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang menata ulang bentuk relasi negara dengan masyarakat pendukungnya. Perubahan sikap PHDI terhadap sampradaya tidak semata-mata ditentukan oleh situasi politik saat itu, juga karena perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur PHDI itu sendiri. Ketika era reformasi terjadi, yaitu antara tahun 98 hingga sekarang, keberadaan sampradaya di Bali sudah memasuki durasi lebih dari 1 dasawarsa. Selama kurun waktu tersebut, sampradaya telah berhasil mempengaruhi pola pikir sebagian masyarakat, termasuk orang-orang yang kemudian menjadi pengurus PHDI. Hal ini berpengaruh kepada sikap PHDI terhadap sampradaya yang melunak, bahkan melindungi keberadaan sampradaya. Di balik sikap PHDI yang lebih mengakomodasi sampradaya, terjadi perbedaan sikap yang tajam antara pengurus PHDI. Sebagian pengurus PHDI ingin merangkul sampradaya sebagai kekayaan warna Hindu, dan sebagian menganggap kehadiran sampradaya dapat merusak tatanan keagamaan yang telah mapan di Bali. Perbedaan sikap ini mencapai titik puncaknya pada Mahasabha PHDI ke-8 yang berlangsung pada tahun 2001 di Denpasar, Bali. Pada Mahasabha ke-8 tersebut terjadi tarik-menarik dua faksi yang memiliki visi yang berbeda tentang peran dan fungsi PHDI. Pertama, kelompok yang sikapnya cenderung konservatif menghendaki PHDI sebagai lembaga yang lebih mempertahankan tradisi Bali yang telah mapan, termasuk aspek-aspek feodalistik seperti struktur masyarakat yang hierarkis dan tercermin dalam sistem wangsa. Kelompok ini termasuk orang-orang yang enggan mengakomodasi sampradaya dalam tubuh PHDI. Kelompok kedua adalah kelompok yang memiliki sikap lebih progresif, menghendaki PHDI sebagai lembaga yang mampu mengakomodasi berbagai aspirasi religius yang berkembang di masyarakat, termasuk sampradaya dan pengurangan aspek-aspek feodal dalam ekspresi religius masyarakat. Orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini kebanyakan terdiri dari intelektual dengan usia yang relatif lebih muda dibandingkan dengan kelompok pertama. Nika yang bisa Tiang sampaikan? Mungkin bisa dilanjutkan. Sangat menarik yang terakhir tadi, bagaimana keberadaan sampradaya di PHDI. Begitu. Nah, jangankan kita yang masyarakat awam, ya, masyarakat awam yang pemahamannya terhadap sampradaya itu masih sangat kurang, di tingkat pengurus PHDI saja masih juga kurang pemahamannya, sehingga terjadilah dua faksi yang menyebabkan seperti apa yang tadi diceritakan oleh Pak Gusti Widiana. Begitu. Kalau boleh kita coba gali pertanyaan-pertanyaan lain, Mbok Wayan, dari tes. Ya, silakan. Boleh sharing? Nih, Pak. Iya, itu yang Pak Antaro nih, dari Banjar. Singkat padat nih, Pak. Oke, ada yang coba mengambil ringkasannya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sirul nanti, Pak
tadi yang tadi Gusti Widiana. Pak Gusti nggih. Bapak Dr. Gusti Widiana. Pak Dr. Gusti ya nggih. Nanti yang coba merangkumnya sedikit itu. Jadi Sampradaya itu adalah komunitas pembelajaran spiritual yang memiliki garis perguruan yang jelas atau disebut dengan guru paramparam, memuja salah satu ista dewata dan mempelajari beberapa aspek ajaran Weda dengan tata cara yang jelas sesuai dengan hal yang menjadi kesepakatan perguruan dalam bingkai ajaran Weda. Nah, syarat menjadi Sampradaya, ya, syaratnya ini, seseorang harus melewati inisiasi atau semacam ritual wisuda yang disebut dengan diksa. Nah, kalau demikian, ini saya menemukan di Bali dan ada organisasinya yang namanya Ganta Yoga yang bertempat, yang senternya ada di daerah Kertelangu. Di sana juga punya murid banyak, sisya banyak yang diinisiasi. Nah, berarti kalau demikian arti dari persyaratan Sampradaya, berarti kelompok Ganta Yoga itu juga termasuk Sampradaya. Nah, masalahnya sekarang begini, kayaknya orang-orang Dresta yang mengaku dirinya Dresta sudah memahami sekarang arti dari Sampradaya. Saya yakin sudah mulai dia mengerti karena sering diserang, termasuk saya sering nyerang gitu. Saya juga sering nyerang di FB. Pengertian Sampradaya sederhana saya pakai. Sekarang caranya nyerang dia adalah Sampradaya asing. Itu sekarang yang dipakai Sampradaya asing kan? Ya, jadi dia berarti kalau sudah mengatakan Sampradaya asing, berarti dia mengakui bahwa ada Sampradaya di Bali. Nah, saya contohkan langsung seperti tadi di Ganta Yoga yang senternya di di Kertelangu, di belakang Kertelangu, itu selalu muridnya diinisiasi, selalu. Dan kebetulan juga saya ikut jadi intel di sana, makanya saya tahu persis itu. Nah terus inti dari pengertian Sampradaya yang saya tangkap adalah aguron-guron memang, aguron-guron. Nah, kalau demikian Siwadsidanta itu kan termasuk aguron-guron itu. Nah, seperti disebut tadi ada Sampradaya Waisnawa, ada Sampradaya Siwa, ada Sampradaya bla 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 dan seterusnya. Berarti sebenarnya Sampradaya itu sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan sebenarnya. Kalau dia betul-betul mau menerima pemahaman Sampradaya yang sesungguhnya. Demikian kurang lebih yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali ya. Silahkan Pak Dokter. Lanjut ya Bli Eka ya. Pak Dokter aja ya. Ya, silakan. Ada tanggapan mungkin dari beliau? Ya, Niki dah yang mungkin nanti kuncinya adalah edukasi literasi ini kan ya. Jika masyarakat itu semakin meningkat literasinya, gemar membaca, maka mungkin kesalahpahaman ini bisa dikurangi. Sayangnya masih banyak masyarakat kita yang kurang gemar membaca begitu. Dari laporan-laporan lembaga dunia pun menyebut literasi masyarakat kita itu masih rendah begitu. Jadi mungkin Niki nanti kuncinya literasi dan edukasi kinten. Ini mudah-mudahan aja ke depan Niki dengan adanya polemik ini orang akan mencari tahu, orang akan berusaha mencari tahu apa itu kinten. Mungkin dengan begitu lama kelamaan mungkin akan saling pengertian. Ini mudah-mudahan harapan tiang begitu. Nah, tadi di chatbox ada yang memberi masukan juga itu sesuaian. Saya coba bacakan, dari Pak Ketut Sidiana. Sudah ada tulisan yang sangat bagus dari Pak Dr. Insinyur Ketut Puspa Atnyana tentang Sampradaya. Jadi tinggal dipublikasikan saja lebih masif ke masyarakat secara berkesinambungan.
Terima kasih informasinya Pak Ketut Sidiana. Mudah-mudahan nanti kita bisa mensosialisasikan beberapa pendapat tentang sampradaya sehingga literasi positif tentang sampradaya itu bisa semakin banyak yang mengenal. Yang menanggapi sedikit niki wonten di chat box nggih. Silakan. Salah pahaman masyarakat di Bali terhadap sampradaya mungkin saja karena ketidaktahuan mereka mengapa pihak akademisi di Bali tidak memberikan pengertian kepada khususnya dua pejabat sentral di Bali, yaitu Pak Gubernur dan Ketua MDA. Tugas akademisi Nika kan memang dipublikasi ya, sudah dilakukan oleh akademisi Nika, cuma mungkin akademisi itu yang diserang. Jadi institusi seperti UHM Gusti Bagus Griwa ini diserang habis-habisan oleh mereka yang mengaku pembela Dresda Bali begitu. Seperti ini keadaannya, kita sudah berusaha menjelaskan, kita bahkan di UHM itu di jurusan teologi itu ada mata kuliah sampradaya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang lulus di sana pasti mengerti sampradaya nike napi. Jadi ini tidak masalahnya ketika institusinya sendiri diserang habis-habisan, di stigma begitu, tidak dilakukan penilaian secara fair. Nike juga sebuah masalah tersendiri, Genten. Sudah larinya ke politik berarti ya ini ya. Nika yang menurut yang paling sulit ketika ada motif politik di balik sebuah gerakan, di balik sebuah slogan dan sebagainya itu, Nika yang paling sulit Nika nih, artinya motif-motif politik itu bisa bersembunyi begitu rapi di balik jargon-jargon spiritual, jargon-jargon kultural begitu. Itu yang mungkin perlu ditelah lagi nih kan ya, tentang motif-motif politik nih yang kebetulan punya teman di UNUD, mungkin wakil dekan 3 ilmu sospolnya di UNUD nih yang ingin sebenarnya mendengar ulasan politik dari beliau, tetapi beberapa kali yang undang beliau sepertinya malas nih karena tiang lihat di Facebook juga sudah lelah juga berdebat kan. Nah, ada intervensi ya gitu. Yeah. Ya, ini juga berarti PR-nya kalau bisa kita undang ke ini sih apa? Kita undang ke Bali Banjar lah beliau. Ya. Iya. Kita akan coba undang beliau ke sini. PR kita ini, PR-nya obrolan Bali Banjar ini untuk bisa mencerahkan masyarakat ya. Kita membantu para cendekia, membantu pemerintah, membantu umat Hindu supaya apa? Supaya kita ini kan bersatu lagi. Kalau hidup damai, tentram dan tidak saling salah paham begitu ya, pasti akan kedamaian. Kita ini sudah kecil ya, Hindu udah kecil, terus terbelah-belah, terpecah-pecah, aduh bagaimana ya. Ini kemana ya beli mangku dengan beli nyoman ya? Beli mangku, beli nyoman silakan. Biasa penjelasannya yang ingin juga saya tanyakan ini ke Pak Dokter ini. Kan itu tadi ada cuplikan video tuh bahwa sampradaya asing. Nah ini dari kajiannya Pak Dokter, apa kita ini memang sampradaya juga yang Siwa Siddhanta ini yang penganut Siwa Buddha ini? Iya, jelas pasti sampradaya itu kalau kita mengacu ke definisinya. Di sini kita perlu melihat secara tanpa prasangka. Ketika prasangka masuk ke dalam penilaian itu yang sulit. Ketika kita mau menilai suatu tanpa prasangka, kita akan melihat secara jelas bahwa tradisi kita di Bali adalah tradisi sampradaya. Ada gurun-gurun kita kenal di Bali begitu. Yeah. Wah, jadi kita sampradaya
Mbak Wayan. Iya betul semuanya. Pokoknya kalau ada aguron-guron, ada dikse, ada apa, berarti memang sudah ke sana ya. Kita kan sekarang mengkajinya itu secara netral, secara teori dan teori ini yang dari cendekiawan ini yang memang bukan dari apa namanya? Bukan dari hanya menduga-duga. Itu penting sekali ya, kajian-kajian, penelitian-penelitian gitu. Ya ini PR-nya kita juga obrolan Balai Banjar untuk bikin selanjutnya ini beli Nyoman, beli Eka. Ini kalau kita baca di chat-chat box ini yang muncul ya, rata-rata saya keplek satu wacana ya dari di chat box. Jadi dialog sampradaya ini menjadi sangat penting. Nah ini garis bawah. Kenapa? Sebagai sisi pembanding dari wacana stigma sampradaya. Nah ini artinya tantangan untuk obrolan Balai Banjar. Gimana Mbak Wayan? Seperti itu. Jadi semangatnya teman-teman yang ikut bersama-sama obrolan Balai Banjar. Bapak, Ibu, mohon usul Bapak, Ibu. Ya. Kali ikut ini terus agak langsung saya lihat di link nih ya, ikut nanti yang mau usul nih ya, ini apa namanya acara yang sangat bagus, sangat mendidik saya pribadi maupun umat yang lainnya. Kedepannya mungkin acara-acara ini mungkin lebih sering diadakan, dilakukan, serta lebih mengundang juga ini apa namanya tokoh-tokoh sampradaya sehingga bisa lebih memberikan penjelasan misalnya hal-hal yang sekarang ini yang simpang siur yang sangat panas di Facebook itu, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan gambaran yang lebih berimbang atau lebih objektif dari tuduhan-tuduhan selama ini terhadap sampradaya yang tidak lupa dengan leluhur dan sebagainya. Saya kira tidak demikian menurut pandangan saya, karena saya sendiri memang terus terang saya bukan tinggal di Bali, Bu, Bapak. Saya tinggal di Jawa Tengah, cuma saya ada beberapa punya teman yang memang ikut sampradaya, tapi saya kenal baik dengan beliau-beliau itu. Memang beliau sangat keinduannya pun tidak bisa diragukan lagi. Dia terhadap Kepura Raje, terhadap leluhur dan sebagainya juga aktif, walaupun beliau sudah masih di Jawa, juga ikut membanjar di Bali dan sebagainya. Tapi menurut saya itu tuduhan-tuduhan yang di Facebook yang terlalu mengada itu tidak 100% benar, sehingga hal-hal ini perlu diluruskan oleh orang-orang yang memang ikut di sampradaya itu. Dan hal ini perlu pengurus seandainya ada acara yang seperti ini lagi, mungkin yang tokoh-tokoh sampradaya perlu diundang, perlu kita dengarkan pendapat beliau seperti itu, Bu, Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Bu. Ini saya lihat ada Pak Ketut Sudiano sudah beberapa kali itu mau unmute mic-nya, silakan Pak. Selamat malam tentang yang mau mempersilahkan ponakan saya Ananta Wijaya yang berbicara malam ini. Nanti selanjutnya Tiang bisa. Terima kasih Pak Eka. Silakan Beli Ananta. Apa sudah gabung? Sudah. Oke. Silakan. Swastiastu. Swastiastu. Salam kenal. Sebelumnya Tiang baru pertama ikut di atas ajaan dari Paman Tiang. Tiang belum bisa banyak berkomentar, masih mau nyimak dulu. Terima kasih. Yang boleh menanggapi waktu ada kesempatan ya. Silakan Pak. Niki wonten pertanyaan dari saudara Rizky nggih. Penjelasan apakah sampradaya mempengaruhi tradisi atau budaya Hindu Bali? Sangat jelas nih ke. Kita lihat
tradisi Hindu Bali ini adalah campuran dari pengaruh berbagai sampradaya yang lebih awal, lebih dulu ya masuk ya. Ada kita punya Sangha Surya, itu jelas pengaruh tradisi Saura. Sampradaya Saura itu mempengaruhi sehingga kita setiap ritual itu menggunakan Sangha Surya. Kemudian ada Resigana, itu pengaruh Ganapatya. Jadi sampradaya Ganapatya lah yang memberi pengaruh sehingga dimasukkannya Resigana di sana. Ini juga dijelaskan oleh teman kita Bapak Sugilanus yang banyak meneliti lontar-lontar di Bali. Bapak Sugilanus juga mengatakan begitu. Jadi di masa lalu pengaruh sampradaya itu begitu kuat sehingga kehadiran Empu Kuturan lah yang kemudian menata, membuat harmonis sampradaya-sampradaya itu. Mungkin ini juga saat ini kembali kita ke masa itu ya, ke masa zaman Empu Kuturan ketika sebelumnya itu terjadi gesekan antar penganut sampradaya begitu. Mudah-mudahan Niki juga akan kembali muncul kuturan modern begitu, kuturan modern yang bisa mendamaikan terutama Niki yang sampradaya lama dan baru yang katakan nih, bukannya antara Dresta Bali dan sampradaya asing, tidak, hanya yang lama dan yang baru Niki yang berbeda begitu nggih. Biasa semua. Ada pertanyaan yang muncul mungkin dalam catatan sejarah seperti yang tadi disampaikan. Selain zaman Empu Kuturan ada juga pergesekan setelah itu Pak, dari hasil penelitian atau dari beberapa tulisan. Kalau misalnya ada, nanti kan kita bisa lihat grafiknya ya, berapa tahun, sekian puluh tahun akan terjadi ya. Tonton, silakan. Sepanjang sepengetahuan Tiang, mungkin saja Tiang salah begitu. Tiang tidak menemukan adanya konflik ya bernuansa perbedaan pandang religius, perbedaan sikap religius nika hingga kemudian zaman modern, zaman setelah kemerdekaan. Jadi sebelumnya nika mungkin nika tinggalan dari Empu Kuturan itu sudah sangat-sangat mampu menampung semua aspirasi keragaman ekspresi keagamaan mereka. Jadi itu diikuti oleh masyarakat begitu saja secara turun-temurun. Hanya saja paramparanya ini menurut Tiang yang kurang berjalan dengan baik. Sistem parampara ini eksklusif di tradisi lama nih, tidak merangkul semua bisa masuk, dan proses diksanya dibuat begitu besar sehingga orang-orang kebanyakan tidak tertarik untuk diksa begitu. Padahal kalau di sampradaya yang lain yang lebih modern atau yang ada di India, proses diksanya sangat sederhana, yang penting ada kemauan kuat begitu. Kemudian guru memberikan karena di sampradaya itu ada sampradaya, samprada itu artinya blessing dari guru. Jadi guru memblessing muridnya ini, maka terjadilah proses diksha itu. Sangat sederhana sebenarnya, cuma yang tradisi Bali ini dibuat begitu meriah, seperti kebanyakan orang akan sulit melakukan diksha karena setelah diksha barulah terjadi proses transfer knowledge gitu. Jadi transfer pengetahuan dari guru ke sisya. Tanpa proses diksha ini tidak akan nyambung begitu. Begitulah dalam tradisi perguruan manapun, diksha inilah yang menyambungkan guru dan murid secara jiwa dan raga begitu. Sehingga ketika diksha itu terjadi, murid sisya itu adalah anaknya dari seorang guru begitu. Anak ini akan menyerahkan sepenuhnya hidupnya kepada sang guru. Itulah yang terjadi pada kebanyakan sampradaya. Kemungkinan juga ini terjadi di sampradaya tradisional Bali, di mana ketika seorang sudah menuju jati, dia akan betul-betul menghormati gurunya, betul-betul menjalani
apapun yang diwejangkan oleh gurunya. Demikian pendapat Tiang. Terima Luar kasih. Silakan Luar beliau. biasa. Ada pertanyaan. Ini kita didampingi juga, kalau saya lihat ada ide Resi, terus ada ide Prema Acarya. Mungkin bisa sedikit memberi masukan ke kita tentang apa yang kita bahas tadi. Silahkan, ide Resi. Ide Acarya Prema. Masih di speakernya belum aktif. Ide Om Swastiastu. Swastiastu. Sekedar pengalaman kecil, ikut urut merembuk saya menjalani proses sejak. Mudah-mudahan ini ada manfaat sebagai tambahan refleksi. Di dalam perjalanan saya sejak muda, sebagai seorang ibu di pedesaan yang merasakan tidak ada sistem pembelajaran bagi umat di desa adat maupun dari PHDI maupun dari Kementerian Agama, kecuali kita dapat pelajaran di sekolah ketika kita ikut pelajaran di sekolah. Nah, kebetulan saya juga pernah sekolah di Lombok 3,5 tahun, pernah sekolah di Malang 3 tahun. Jadi saya secara praktis berhubungan dengan umat beragama lain dalam waktu yang cukup lama, sehingga saya mengalami kegundahan sebagai anak Hindu yang tidak tahu dengan cukup baik apa itu Hindu, sehingga saya belajar ke sana kemari. Ya, itu dasarnya pertama. Kemudian saya pernah belajar di Transcendental Meditation, saya diinisiasi. Ya. Kemudian pernah saya belajar di Ananda Marga, saya diinisiasi. Bahkan juga ada guru-guru suci di Bali secara tradisional yang tadi saya simak itu juga digambarkan, saya pernah juga diinisiasi. Dan terakhir saya mengikuti biksu tradisi Bali sebagai seorang pendeta. Tetapi saya ikut biksunya itu di Wedaposana Ashram. Ya, jadi di Wedaposana Ashram itu biksunya itu adalah biksu tradisi Bali dengan sesajen dan tata cara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PHDI. Nah, ini yang saya alami sendiri. Kemudian dengan pengalaman itu, apa yang digambarkan tadi oleh Bapak siapa itu, sebetulnya proses biksu yang dilakukan di aguron-guron seperti di yoga, Transcendental Meditation, yoga, Ananda Marga, dan juga perguruan spiritual Hindu yang ada di India itu sederhana memang. Dan kita itu diinisiasi, baru kemudian dibelajarkan, atau kita dibelajarkan kemudian untuk memantapkan kita diinisiasi untuk kemudian mempraktikkan pelajaran-pelajaran yang diberikan. Dan kita di Bali ini sebetulnya menganut juga sistem itu. Ketika saya kecil juga ada sistem juga yang dilakukan, namanya bukan biksu tetapi metapa. Ini juga dilakukan oleh guru-guru spiritual seperti Jero Balian dan sebagainya. Ada yang melakukan itu. Nah, sekarang menjadi ribut itu kita menjadi kaget juga, karena apa yang diributkan itu sesungguhnya sudah sejak lama berlangsung, tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi kenapa sekarang jadi ribut? Ah, ini yang tadi juga disinggung, apakah ini ada muatan tertentu? Kita juga tidak berani mengatakan bahwa. Tetapi sebagai seorang ibu, saya berpendapat bahwa bagaimana menjadi ibu yang baik, menjadilah orang yang baik. Menjadi orang baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang yang lain.
jika kita sudah meyakini sesuatu dan kita melakukan sesuatu itu tanpa merugikan siapapun, saya kira itu hak. Nah, ini ketika ribut tentang sampradaya, tadi juga digambarkan ketika dijelaskan bahwa di Bali juga sampradaya, kemudian berkembang menjadi ini yang kita tolak sampradaya asing, transnasional dan sebagainya. Ini saya jadi aneh saja. Nah, ini saya kira dengan adanya ini juga ada sisi positifnya bahwa ini persoalan pengetahuan tentang sampradaya mulai terbuka untuk masyarakat luas. Cuman saja kenapa tidak bapak-bapak yang mempunyai wewenang ini menata lebih rapi sistem pembelajaran umat? Itu saja yang saya tambahkan. Jadi saya tidak banyak pengalamannya, hanya itu sekedar pendapat sebagai masukan. Matur semua. Wah, luar biasa sekali penjelasannya semua. Bagaimana Bunda? Apa bisa kita lanjut lagi? Apa bagaimana dengan penanya? Atau kita bagaimana ini obrolan Bali Banjar kita? Jeremangku, ya, saya mau bertanya dulu sama Ide Prema Acarya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah larut juga, begitu. Ya. Pertanyaannya begini, Ide. Kalau kami, ya, masyarakat umum ini, misalnya berbeda pendapat, gontok-gontokan, itu kan masih lumrah lah. Bagaimana di kalangan Sulingge nih ke hubungan Ide Prema Acarya dengan Sulingge-Sulingge lain, dengan Sulingge yang dikategorikan Sulingge Dresta Bali dan yang lain-lain itu kenapa? Silakan, sukses. Suaranya belum? Ide, suaranya Ide. Ampun, terima kasih. Ketika saya menjalani kehidupan sebagai pendeta sekarang, karena memang sudah seperti menceleban ini, nggak bisa lagi diapa-apakan, harus jalan terus. Kita harus berusaha untuk menjadi contoh di masyarakat, karena ada catur siksa acara, ya, itu menjadi sang abte, menjadi contoh di masyarakat. Menjadi sang satyawadi harus mewacanakan kebenaran, harus menjadi orang yang benar. Kemudian menjadi sang pendeta harus bisa meneduhkan hati umat lah, bisa ngelukat, ya, menyucikan orang, ya, itu ya. Berarti kita harus suci duluan. Yang keempat adalah sebagai sang penada itu tepat bagi umat lah. Jadi kita aneh sekali mendengar misalnya di antara kita sesama pendeta ada yang bertungkas dan sebagainya. Prinsipnya pendeta itu harus menjadi contoh bagi umat. Tapi saya kembali pada saya saja secara pribadi, kita itu berpegang kepada hukum karma. Semuanya kita menjalani kehidupan ini merupakan buah dari karma-karma kita. Saya tidak pernah merencanakan untuk jadi pendeta. Kenapa saya jadi pendeta? Ini adalah kena karma. Dan sekarang kita harus menjalani karma ini dengan sebaiknya. Ya. Kemudian apa yang saya katakan tadi agak-agak lupa, kaitannya dengan bagaimana kita di masyarakat ini, kita menata diri sendiri, menata diri masing-masing sebaik mungkin. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Itu saya kira baru kita ngurusin diri sendiri aja belum tuntas. Ya, sehingga kalau bisa dialog lah yang dikedepankan daripada hanya menyerang orang, bahkan dengan kata-kata kasar di medsos. Ini sama sekali tidak produktif ini. Ya, saya sendiri pernah dibully itu dengan kata-kata kasar. Itu bagian daripada karma saya dalam proses penyucian diri, saya kira. Saya kira itu, mohon maaf kurang bisa banyak memberikan masukan. Saya juga sedang belajar. Terima kasih.
Suksema itu. Silakan. Mereka ternyata kuncinya harus jadi orang yang baik, ternyata kuncinya. Ya. Itu yang harus kita pelajari terus tuh, bagaimana menjadi orang baik. Ya, betul. Tadi saya dapat satu kunci lagi, jangan ngurusin orang lain. Uruslah diri sendiri. Wah, itu sepertinya kunci penting juga gitu. Luar biasa, betul. Silakan. Kalau waktu sebenarnya kita sudah lewat 19 menit dari rencana kita, tapi sangat menarik dan kita berjanji akan mengadakan obrolan Balai Banjar berikutnya dengan mengundang teman-teman dari ISKON, teman-teman dari SSGI. Mudah-mudahan dengan demikian dialog terbuka dengan penuh rasa kasih sayang ini akan berdampak juga terhadap masyarakat kita secara luas. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Silahkan Mbak Wayan ditutup acara ini. Itu beli Nyoman mau bicara. Saya berikan saran ini. Oke, silakan. Sebelum ditutup ya, jadi menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agung. Jadi kalau saya lihat sampradaya itu, kalau dilihat dari proses diksanya, terdiri pada ada sampradaya lama dan model sampradaya baru, saya kira itu. Jadi bukan asing ya. Ini dari sisi proses diksa. Jadi ada dua kategori, ada sampradaya lama, ada sampradaya baru. Iya, betul, menarik sekali dan luar biasa sekali narasumber kita, Bapak Dr. I Gusti Putu Gede. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Kami jadi tercerahkan ya, kelihatannya memang luar biasa sekali antusias dari umat Hindu Nusantara yang ternyata cinta damai, sebagian besar itu cinta damai ya, dan kita mengharapkan adanya kedamaian di umat Hindu Nusantara ini. Terima kasih banyak. Jadi selama ini saya, terutama saya pribadi itu ya, merasa kok begini ya, tapi ternyata umat kita itu cinta damai ya, dan sudah kelihatan di sini bahwa obrolan seperti ini, obrolan Balai Banjar ini ditunggu-tunggu untuk selanjutnya bisa memberikan pencerahan, dan kami akan berusaha. Mohon maaf atas apa yang kami lakukan ini, barangkali banyak kelemahan, namun kami bertujuan untuk bisa memberikan, kalau bisa memberikan manfaat buat umat sedharma seluruh Nusantara ini, agar kita tetap bersatu, bergandengan tangan, saling membesarkan Hindu, menjayakan Hindu untuk kedepannya, dan kita tidak saling bermusuhan, apalagi saling menghujat dan sebagainya. Mari kita hidup damai, tenang dengan swadharma kita sebagai orang Hindu. Baik, umat sedharma sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah umat sedharma berikan untuk menyimak obrolan Balai Banjar pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kepada narasumber dan semua yang sudah memberikan masukan-masukan. Tadi banyak sekali ya, yang selain narasumber itu ada dari peserta juga ya, dan itu sangat menguatkan pemahaman kita tentang sampradaya. Kita ke depan akan memperbaiki obrolan Balai Banjar ini agar bisa lebih menarik dan bisa lebih bermanfaat bagi umat. Kita tutup saja teman-teman, umat sedharma sekalian, obrolan Balai Banjar ini dengan Paramasanti. Shanti.
Terima kasih banyak.